What's up guys? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat selalu dan jangan lupa bahagia ya guys. Oh ya, untuk teman-teman sesama muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lemes karena bentar lagi udah mau beduk nih. Dan ingat, berbukalah dengan yang manis-manis. Jangan berbuka sama mantan, apalagi sama pacar temen ya. Hihihihi. Karena sedang bulan suci Ramadan dan sedang menjalankan ibadah puasa, jadi kontennya ringan-ringan dulu ya. Hari ini saya mau bike check sepeda saya sendiri, sepeda XC Hardtail kesayangan saya, yakni United Clovis 6.0. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, inilah United Clovis 6.0 tahun 2020. Sepeda ini saya beli di tahun 2020, hampir 2 tahun pemakaian. Sejauh ini banyak part-part yang sudah saya ganti. Ada yang saya ganti karena memang sudah perlu diganti, dan saya ganti emang buat upgrade. Jadi hampir selama 2 tahun pemakaian ini, sepeda ini benar-benar tangguh menurut saya. Yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal tentu tahu bagaimana rute dan trek yang saya lewati. Selain sepedanya yang ringan, komponen yang melekat di sepeda ini juga sangat bagus menurut saya. Sehingga kita tidak perlu begitu banyak menghabiskan uang untuk upgrade part-part lain yang ada di sepeda ini. Kalau nanya kekurangannya, cuma satu yang bisa saya jawab. Yup, sepeda ini tidak memiliki rear shock. Ya karena emang sepeda ini jenis XC Hardtail. Kalau suka main downhill, jelas sepeda ini bukan recommend untuk itu ya guys. Ke bagian kemudinya, handlebarnya itu standar pabriknya menggunakan handlebar tipe flat. Ini saya ganti tipe rise. Untuk brake setnya masih aslinya MT200. Di sini juga saya lakukan pergantian. Headsetnya saya ganti taper bearing merek ZTTO, dan stemnya juga saya pendekin karena ukuran tubuh saya yang cuman tinggi 167 cm. Ini size-nya size M. Ternyata size M itu besar untuk ukuran United. Fognya juga masih standar. Sejauh ini masih enak pemakaiannya. Udah dilengkapi dengan fitur lock. Ini cuman saya ganti dekalnya aja ya, karena aslinya udah baret semua. Ini juga part lain yang saya ganti. Set post, dropper set post saya ganti. Karena ini benar-benar dibutuhkan. Merek biasa aja, murah meriah. Yang penting fungsinya. Ini juga mudguard ini saya pasang buat melindungi, buat mengcover wajah kita dari lumpur atau pada saat kita sepedaan di medan yang berlumpur. Ini benar-benar berguna bagi kita. Untuk cranknya masih standar ya, sedikit cuman saya tambahin ini chain guard, sama pedalnya juga saya ganti. Udah 2 kali ganti sebenarnya, ini pergantian yang kedua. Yang pertama juga udah pecah bearingnya. Ini yang emang sengaja saya ganti. Ini awalnya kalau nggak salah 42T sprocket ini. Saya ganti, saya upgrade lebih besar menjadi 50T. Overall shiftingnya masih enak, nggak ada ceket-ceket. Masih mulus dengan Deore M6000 nya.
Pasti pada nanya, keras banget bunyinya om, pakai hub free hub merek apa? Nih, saya kasih tahu jawabannya. Free hub yang saya pakai adalah free hub Nautilus Rakats, free hub terbaru dari Nautilus yang menggunakan sistem ratchet teknologi. Berbeda dengan free hub kebanyakan yang menggunakan Paul, Nautilus Rakats ini tidak menggunakan Paul, makanya bunyinya berdengung, tidak seperti bunyi tawon kebanyakan. Untuk bannya juga kita sudah upgrade ban depan menggunakan Maxxis Minion DHF dengan size 27,5 x 230 skin wall. Kenapa menggunakan Minion DHF untuk ban depan? Karena saya nyari grip dan traksi yang menurut saya bisa saya dapat dari Minion DHF ini. Dan untuk ban belakang saya menggunakan Maxxis Arden 27,5 x 225 skin wall juga. Kenapa tidak menggunakan DHR? Alasan pertama karena bentuk geometri frame yang sempit sehingga makin besar ban maka akan nyangkut nantinya. Selain itu yang saya suka dari Arden adalah ban ini ringan, cepat, traksi juga oke. Jadi kita dapat rolling yang pas dari ban ini ketika berada di medan berbatu ataupun lumpur ya guys. Oke, cukup sekian bike checknya. Karena cuaca sudah mulai terik, kita mau balik dulu. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi kalian yang baru bergabung di channel saya ini. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya ya guys. See ya, bye-bye.